warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina wara'a quluba ibadihil muttaqina fi nuri kitabil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kembali ke ayat 87 surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa zakul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'dihi bir rusul. Ini jebakan. Orang yang baca Quran suka terbawa lagu. Di sini berarti min ba'dihi bir rusul. Salah. Karena maknanya berbeda. Rusul dengan usul. Rasul pakai wawu dengan rasul nggak pakai wawu. Kalau nggak pakai wawu ini jamak. Namanya jamak taksir. Tapi kalau rasul itu satu rasul. Kita aja ya. Walaqad ataina Musal kitaba wa qafaina min ba'dihi bir rusul. Berusul enak tapi salah. Berusul. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kalau jebakan lagi kalau bawa lurus bi ruhil qudus. Enak. Iya. Ini salah. Ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Apa kullama ja'akum rasulun. Baru rasul pakai wawu. Seorang ya. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad ataina bolak-balik tauhid lam ramakot. Ingat kita harus benar-benar sungguh-sungguh. Walaqad ataina benar-benar sungguh-sungguh telah aku datangkan kepada Nabi Musa. Apa? Alkitab di kitab. Apa? Ayat Taurat. Kitab yang diterima Nabi Musa namanya Taurat. Wa qafaina dan aku iringi. Aku iringi min ba'dihi dari sesudahnya Musa bir rusul dengan beberapa rasul. Tapi kalau bir rusul berarti dengan seorang beda nggak mana? Jadi Allah nyatakan benar-benar aku telah datangkan kepada Nabi Musa kitab namanya Taurat.
Bukan hanya itu aja, setelah Nabi Musa, aku iringi di belakangnya setelah Nabi Musa dengan beberapa rasul. Jadi habis Nabi Musa itu nanti ada yang namanya Nabi Daud. Makanya salah satu tanda kerasulannya kan dengan datangnya tabut. Cukup. Ada Nabi Daud, kemudian ada Nabi Sulaiman. Ada Yahya, Zakaria, banyak itu nabi-nabi. Sampun ada sampai Nabi Isa, Rasul-Rasul. Wa ataina, dan aku datangkan Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Jadi Isa putra Maryam. Jelas. Isa itu putra Maryam. Isa Al-Masih putra Maryam. Bukan anak Allah kan? Satu-satunya ini disebut. Jadi yang punya ibu itu bisa. Jadi kalau umat Nabi Muhammad tuh ikutin beli ibu itu yang ikutin ini. Ya kan? Lucu kadang-kadang orang apa? Karena lagi ramai nasional itu kan. Dari Nabi Muhammad nggak ada, putranya yang laki-laki punya keturunan nggak ada. Yang ada Siti Fatimah. Kalau teman bin Fatimah, ben niru-niru Isa. Isa bin Maria. Supaya ada bedanya. Lalu diributin. Tujuannya itu. Ben ngerti. Kalau Isa itu bukan anak Allah. Anaknya Mbak Maria. Kalau saya bilang Mbak Maria. Mbak Maria. Orang Betawi mungkin Mpok Maria. Kalau orang Padang ya Uni Maria. Orang Sunda Teteh Uca. Ngomong negeri ya Yu. Yu. Apa? Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan aku berikan, aku datangkan kepada Isa putra Maryam itu al-bayyinat itu tanda-tanda. Terangan yang jelas. Tanda-tanda ini ya mukjizat sebagai bukti kebenaran kerasulannya. Jadi mukjizat kalau Rasul itu. Apa bentuknya? Ta'ihya il-mauta. Seperti menghidupkan orang yang mati. Apalagi wa ibra'il akma, bisa menyembuhkan orang yang buta dari kecil. Wal abrosi, menyembuhkan penyakit kulit. Tementar. Mungkin zaman dulu kita nggak tahu beritanya gitu. Bisa jadi zaman dulu benar. Kita kusnudon aja. Berarti cerita zaman dulu. Kalau zaman sekarang ada bagaimana? Keren. Bisa juga perumpamaan. Ya kan? Kalau ulamanya harus bisa kalau zaman sekarang. Tapi apa iya menghidupkan benar begitu konteksnya? Kalau memang benar, saya belajar duluan. Ada orang meninggal saya kopet. Bangun dulu. Asik. Iya ya. Ada orang buka, suruh sini itu. Rumah sakit apa itu? Sakit kulit, sus. Enggak pernah ada. Tapi ya, kalau kita mau ambil hikmah ini ya,
Nabi itu punya ahli waris. Diterangkan Nabi itu yang jadi pewaris Nabi itu ulama. Ulama baru satu ambiya. Nah, kalau sampai ustaz kiai ada pengen jadi pewaris Nabi, kan ilmu. Nabi Muhammad SAW nggak ninggalin aku, tinggalin ilmu. Nabi itu ninggalin ilmu. Memang tidak. Ya, kalau mau marisin ya bisa. Harus belajar menghidupkan orang yang proyeknya sekarang enggak itu. Nah, kita lihat ini orang pada mati atau enggak? Yang mati-mati dihidupin. Oh enggak Pak, masih pada jogrok. Iya. Ketoke ya kan? Kan berpandangan. Saya memandang ini apa ya? Onggokan anak-anak kuburan. Kuburan mana? Kuburan bukan? Kuburan. Ada yang dikubur? Ada. Ada yang dikubur di dalamnya? Ada. Di alam kubur pasti ditanya mungkar nakir mau. Karena nanti ada ketika orang tidak memiliki kesadaran tentang Tuhan, sulit untuk bisa menjawab siapa Tuhan. Karena dia nggak kenal. Kenapa nggak bisa? Karena nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Mati kesadaran. Saya gigih orangnya. Urip karpe, tapi saya berusaha untuk menghidupkan kesadaran orang. Sampai berbagai metode, cara tarik bocoran. Mau yang simpel, dikasih yang mudah kayak yang simpel, nolak. Dikasih yang ruwet, kabur. Ya udah gimana ngasih yang puasa, tak kasih yang simpel, nolak. Sholat, tak kasih yang simpel, nolak. Termasuk menghidupkan kesadaran dengan cara yang simpel, itu nolak juga. Dikasih yang ruwet, suruh tapa, suruh itu malah ada lari. Itu kan kesadaran yang mati. Pak, enggak itu Pak, belum mati Pak. Ngapain? Itu Pak. Tapi terpuruk aja. Oh, kesadarannya terpuruk. Bangkitkan kesadarannya lagi. Enggak Pak, enggak terpuruk Pak, lagi tidur aja. Bangunkan kesadarannya tidur. Oh, turun terus. Ngomong itu mati. Tunggu yang dulu. Tenangan ya. Oke, satu. Kedua, sembuhkan orang yang. Kalau saya bisa nyembuhkan seperti dokter protes. Ada dokter siapa yang dia ancam mau dibunuh malah dibakar itu. Gara-gara dia bisa nyembuhin apa pakai herbal ya. Triawan apa ya. Bagus. Kadang aku bisa nyembuh, aku bisa disantet kalau dokter sudah mati enggak? Apa yang harus dilakukan? Orang yang buka matanya itu ya tidak bisa melihat dia mulai tapi menyembuhkan orang yang kan Allah itu Azuhilu ya. Azuhilu apa? Nyata.
wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Nyata kok nggak bisa dilihat. Mata hatinya itu. Barang siapa yang mati mata hatinya di dunia ini, zaman nanti di akhirat ya dibangkitkan dalam keadaan nggak akan bisa melihat kondisi ini. Nah, tugasnya itu buka. Kalau ingin tahu hak, pakai mata hati, jangan pakai mata itu. Beneran. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit kulit. Orang sekarang itu penyakit kulitnya menular. Kebanyakan terpapar penyakit kulit jadi harus. Kenapa? Manusia sekarang selalu memandang dari segi kulitnya, sembuhkan dulu. Itu penyakit parah. Sampai yang hanya fokus kepada memandang dari sisi kulit, penyakit parah. Kalau kita tanya kulit, neng memang sekilas nikmat. Berarti kulit itu gatel ya. Iya. Tapi lihat itu, dulu di balik gatel itu. Nikmat. Ya, nih, dulu waktu Nabi Adam diciptakan, sebelum dia diciptakan, di surga itu aman-aman. Begitu Nabi Adam diciptakan, dia Allah perintahkan, usyudu li agama. Pas jatuh para malaikat sujud. Ila iblis. Iblis dari awal dia pandang dari segi kulitnya ada, sehingga alasannya kenapa kamu iblis nggak mau hormat, kamu sujud hormat sama Adam karena itu perintah, itu ciptaan. Gimana mungkin kalau anak kalau itu aku siapa? Iblis. Saya iblis. Iblis ono. Sono Mas. Jangan ada ngomong. Coba iblis. Anak kowe minum kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Kolak kami menarin, aku mau ciptakan dari api. Ini siapa ini? Lahir kulit. Bakolak tahu mintin. Adam itu kau ciptakan dari tanah. Jadi iblis itu, ya, nggak mau hormat sama Adam karena yang dipandang kulitnya Adam memang dibuat dari tanah. Nah, itu alasannya nih. Jadi iblis itu senangnya hanya mandang dari segi kulitnya, luarnya. Beda dengan malaikat yang lain yang sujud itu. Dia tidak memandang dari sisi tanah, dia tahu kok diciptakan tanah, tapi dia tak tahu betul yang sesuatu yang ditiupkan ke dalamnya. Bus apa? Rohku kata Allah. Dia panggil di sini dalamnya. Kasih tahu biar bisa melihat iblis. Yang penting jangan takut. Jadi tandanya iblis itu tandanya suka memandang dari sisi kulitnya doang. Hanya lahirnya cenderung kepada kulit atau lahirnya, bukan isinya, bukan dalamnya.
dosa. Dosa itu. Ngomongin iblis murah aku. Baca Quran. Cuman kulitnya siapa? Apa? Gua banget. Gaya-gaya kulitnya dibagus-bagusin. Ngerti? Enggak. Siapa? Gua. Saya nggak gibah, Ada nggak di sini? Banyak. Iya, saya nggak gibah, saya ngomong di depan. Mayoritas. Gibah itu kalau ngomong di belakang iblis, saya kalau ngomong tentang iblis ngomong. Nggak dosa. Berhadapan sama iblis. Hah? Berhadapan sama iblis. Aku nggak ngomong gitu. Saya kan nggak ngomong gitu. Nggak mungkin lah. Aku nggak mungkin begitu lah. Parah. Sholat juga cuman siapa? Gue banget. Untuk apa semua itu dilakukan iblis? Bohongin Adam. Leset orang dibohongin iblis. Bagaimana cara menipu? Dengan kesolehan. Ya, masih gue kasih tahu aja. Sebelum ada lu kan udah ada gua di surga. Gua tahu banget di situ. Nah, semua boleh kamu makan, tapi satu ini namanya pohon kuldi. Kuldi itu pohon kekekalan. Kamu masih aja nggak boleh makan ini karena kamu nggak boleh kalau kamu makan ini nanti kamu kekal di surga ini. Kamu masih di surga. Makanya aku begini dia nggak punya rasa dengan apa-apa. Semata-mata aku kebaikan itu untuk menasihati kamu. Baik nggak? Baik. Itu meleset nggak? Meleset. Urusanku siapa? Iblis. Udah kenal? Udah. Udah kenal? Udah bisa ngeliat? Bisa. Ternyata tidak menakutkan kan? Tidak. Malah makanya saya bergaul sama iblis. Menyenangkan. Menyenangkan loh. Iya. Kenapa sampai takut sama iblis? Saya aja nggak takut. Dan saya tidak takut dosa. Saya kan ketemu. Saya nggak pernah takut dosa ngomongin iblis, jelek-jelekin iblis. Enggak loh, orang jelekin iblis di depan. Iblis. Iya. Kalau di belakangnya ya saya. Iba. Ngomong di depannya aja. Enggak ada. Ya deh. Anggaran perasaan lu. Iblis yang guyu-guyu kok ngomong. Kok ini terang-terangan jujur ngomongnya ya kan. Orang tuh kalau jujur seneng yang jajak ngomong, pintar-pintar tak. Kita ngomong di depan iblis yang guyu-guyu. Iblis semua. Gimana Pak? Iya. Sepakat? Sadar itu bagian kesadaran sih. Bagian dari kesadaran. Sudah mulai agak sadar. Ya. Nah, mudah-mudahan Kalau enggak betul makanya harus istighfar. Kamu apa enggak? Kalau nggak mengakui malah nggak sadar. Nah, itu loh. Saya akui saya sadar. Ya iya kan orang guyu-guyu lah. Iya, sadar. Iya. Nggak sadar ngamuk. Ngamuk. Ya ada Pak Warno rawan. Iya. Pokoknya angger yang ngeratrimu berarti sesuk ora mangkat ngaji berarti Iblis. ora sadar. Nggak sadar. Iya enggak?
Kita ini besok saya orang berangkat ngaji berarti Iya iya. Apa tuh yang emang bukti apalah Kecuali ada utur syar'i. oh ya Misalnya pulang kampung syar'i Pak, nggak bisa di Udah kebeli tiket. justice itu. Misalnya masalah pulang kampung, kok kan misalnya pulang syar'i syar'i ya, saya bilang itu Pak. Kalau misalnya nggak ada besok pulang berarti syar'i. oh itu enggak saya hanya meyakinkan ya kan pernyataannya sadar Pak ya, kan? Sadar berarti besok mang kecuali ada udur syar'i. Baik kalau nggak ada udur syar'i kok nggak mangkat berarti nggak sadar. Berarti dia itu nggak pernah nuduh orang. Mutiar Oke ya. Nah, jadi itu orang dulu dikasih tidak. Jadi Allah datangkan Taurat pada Musa, kan bukan enggak putus dari Nabi Musa. Habis Nabi Musa, Rasul-Rasul berikutnya berentetan terus ganti lagi. Bahkan didampingi saudaranya namanya Harun. Setelah itu nanti didatangkan kepada Isa tanda-tanda kebesaran, mukjizat, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mengobati orang yang buta sejak lahir, ketika bisa menyembuhkan penyakit kulit. Sembuh malam ini? Insyaallah. Minimal perih dulu lah. Ya, lagi perih dulu Pak malam ini. Perih Pak. Tapi insya Allah perihnya obat bikin kita seger Pak. Nanti kalau udah sehat mau diapain aja nggak akan berasa apa-apa. Seger aja. Oh memang sudah seger. Karena malam ini perih memang sedang proses obat. Tapi sembuh kan? Berasa kan? Berasa Pak? Nah. Alhamdulillah. Ya, diperkuat Birukil Kudus. Ini amalan keren nek tahu caranya. Wa ataina Isa ibn Maryam. Wa ataina Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam. Oh, wa ayat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kudus. Tinggal ditambahin aja Pak. Asmaul Husna. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus. Amin. Bihaqqi ruhil qudus. Dengan usul. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus. Atine jangan ataina atine datangkan kepadaku kalau ataina aku datangkan ataini ini kan ataina dari bisa ini atine untuk sendiri jadi aku buat sendiri buat sampean jangan amin dong aku dua mau sendiri kok sama kalau pengen yang dong kita sendiri. Iya. Ya Allah, ya Malik. Jadi diwasol ya. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus. Atinil qulus bi haqqi ruhil qudus. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus. Atinil qulus bi haqqi ruhil qudus. Sebanyak-banyaknya seberapa butuhnya. Tapi ditutup wa ataina Isa ibn Maryam wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ya Allah, ya Malik yang maha menguasai semuanya, ya Kudus yang maha suci, tak bakal memberikan yang kotor-kotor, yang Hasinil fulus datangkan kepadaku fulus datangkan
Nyari nggak? Datang sendiri. Datang kan? Ya. Mau didatangnya mau nyari? Datang. Ya Allah ya Malik ya Kudus hadir urus bil hakil bil kudus wa atayna isabna maryam al bayyinati wa ayyadnahu bil ruhil kudus. Ya? Asa jamin aku ndonga dhewe. Jamin ndonga ya. Ndonga aku ndonga dhewe. Nah ya. Apa kulama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Baparikon kadabtum baparikon tak lumayan satu ayat. Oke. Jadi begitu. Balakot ataina musal kitab wa qafaina min ba'di rusul dan sungguh telah aku datangkan kepada Musa kitab Taurat. Wa qafaina min ba'di rusul dan juga aku iringi sesudah Nabi Musa dengan beberapa rasul. Ya, jadi pahami ya. Kemudian wa ataina isabna Maryam al bayyinati dan aku telah datangkan kepada Isa putra Maryam itu bukti-bukti kebenaran kerasulan. Yaitu berupa mujizat yang tadi disebutkan, bisa menghidupkan orang mati, mengobati orang buta dari lahir, kemudian bisa mengobati orang penyakit garos. Wa ayatnahu dan aku perkokoh. Bisa itu aku perkuat bisa. Biruhil kudus dengan roh kudus suci yaitu malaikat Jibril. Satu riwayat nanti menjelang kiamat Nabi Isa turun kembali. Tidak membawa risalah baru. Tetap melanjutkan risalah Nabi. Riwayatnya. Di akhir zaman. Nah, setelah itu afakullama ja'akum maka apakah ketika telah datang kepada kalian rasulun seorang rasul bima la tahwa dengan apa-apa yang tidak engkau sukai anfusukum oleh diri kalian istakbartum lalu kalian menyombongkan diri. Ketika datang utusan menyampaikan sesuatu kebenaran, tapi menurut dia nggak menyenangkan hatinya, lalu dia malah menyombongkan diri. Menolaknya. Itu kan, padahal yang disampaikan kebenaran. Bahkan paparikon kadabtum. Maka segolongan para nabi rasul itu kadzabtum kalian dustakan ajarannya. Mendustakan ajaran dustakan. Paparikon taktulun bahkan sebagian yang lain banyak yang dibunuh. Dimatikan. Boleh matikan. Hanya kalau konteksnya sekarang, kalau dulu mungkin dibunuh benar ya. Banyak lagi dibunuh. Karena begitu orang itu tidak semua orang kita menyampaikan kebenaran orang terima. Ketika ada kebenaran yang kita sampaikan nggak menyenangkan hatinya tersinggung nggak? Ya. Sampai aja nggak pernah bilangnya besok ya kan yang mungkin orang dulu ya ini kalau sekarang enggak kan alhamdulillah jadi sampai kelakuannya orang kau ya wong iya harus salikin ya bakalu kulubuna gulpun dia bilang hati saya ini udah bundet nggak bisa nerima, tertutup betul. Akhirnya dibilang apa sama Allah?
bala anahumullahu bikufrihim, bukan hanya tertutup dia hatinya, bahkan sudah ditutup dilaknat oleh Allah, lebih daripada tertutup. Sulit menerima. Ada jalan, malah dilaknat. La'anahumullah. Dengan apa? Bikufrihim, sebab ingkar kepada ajaran Rasulnya. Akibatnya fakolilan, maka sedikit sekali mayuminun yang beriman. Percaya cuma. Jadi yang iman itu cuma dikit. Yang kufur. Jadi kalau ngikutin kebanyakan orang berarti ngikutin yang kufur. Kalau pengen ngikutin yang iman, mengikuti yang dikit. Oke. Pakoli lama, yuk. Walamma ja'akum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum bakanu min qablu yastaftikuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala natullahi 'alal kafirin. Nah, walamma ja'akum, dan tatkala telah datang kepada kalian Bani Israel kitabun, satu kitabun berarti satu kitab. Min indillah, yang datangnya dari Allah. Kitab itu dari sono, kitab. Yang disampaikan itu yang diambilkan dari kitab. Dulu. Waktu itu kitab pun dirundung ya. Bayangannya itu loh. Bedakanlah penggaweannya Gusti Allah kalau penggaweanmu. Laisa kami sri, saya itu pukul apa tuh nih? Awat sisi. Iya. Ketika telah datang kepada mereka Bani Israil satu kitab, min indillah, kitab itu yang dari sisi Allah. Musaddiqun, kitab itu membenarkan lima ma'ahum, bagi apa atau bagi kitab-kitab yang sudah menyertai mereka. Kalau di zaman Nabi Musa itu kitab Taurat. Kitab yang didatangkan dari sisi Allah itu kitab yang membenarkan kitab yang sebelumnya, karena kitab yang sebelumnya itu kitab yang datangnya juga dari sisi Allah. Bisa dipahami? Celaka, orang yang menulis kitab. Berarti kalau saya mengikuti, saya celaka dong. Oh, tidak begitu, kan? Bijaksana dikit tuh, ekstrim. Ya, tahu ya? Di malam dulu. Ya. Membenarkan. Jadi artinya ketika Nabi Muhammad diutus menerima wahyu yang sumbernya dari kitab suci Al-Quran itu dari sisi Allah, itu membenarkan dengan kitab yang sebelumnya. Al-Quran itu membenarkan Taurat. Itu maksudnya. Ya. Bahkan min qablu, dan padahal mereka itu sebelumnya ya, sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelumnya ada Al-Quran, yastaftikuna 'alal ladzina kafaru, pernah minta tolong supaya diberikan kemenangan kepada orang kafir. Bani Israel mengira Musa itu ya, cuma berhadapan dengan orang kafir, itu pernah minta pertolongan gitu ya kepada orang-orang kafir dengan membawa itu Nabi Muhammad. Kalau kalian wasilah lah, awas ya, nanti atau sudah datang Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kami akan bisa mengalahkan kamu semua karena kami ini nanti jadi dolonya. Mari Taurat Injil menceritakan Nabi Muhammad. Nanti lihat di surat As-Saff ayat 6, Pak. Coba dibuat As-Saff ayat 6. Iya. Jadi begitu. Tadinya sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum ada Al-Quran, itu membanggakan Nabi Muhammad, mengharap-harapan kedatangannya. Bahkan kalau itu berani nyumbari itu apa? Awas nanti ya. Nanti kalau sudah datang Nabi akhir zaman itu Muhammad,
kami akan mengalahkan kalian semua. Karena kami nanti akan menjadi pengikutnya, bulu-bulunya. Pernah begitu sebelumnya. Nah, namun falamma ja'ahum, maka tatkala telah datang kepada mereka ma'arofu, apa yang dia sudah kenal, dia tahu. Maka tatkala Nabi Muhammad telah diutus menjadi Rasul dan dia kenal zaman Nabi Muhammad itu, kafaru bihi, mereka jadi kufur kepada Nabi. Dulunya enggak, dulu bisa dipahami Pak, malah dia bangga-banggakan, diharap-harap ya. Kenapa kufuran itu? Ya, karena kekufurannya itu akhirnya apa? Falak natullahi alal kafirin, maka kutuban Allah, laknat Allah itu akan ditimpakan kepada orang yang kufur. Nah, akibat itu, jadi sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasrani itu mengharap-harapkan kedatangan Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad, karena sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan dijadikan wasilah kalau kita berhadapan dengan orang kafir, musuh, awas nanti kalau datang Nabi akhir zaman, dia akan mengalahkan kalian semua dan aku bagian darinya, dari Muhammad. Falamma ja'ahum ma'arofu kafaru bihi, maka ketika telah datang betul Rasul yang bernamanya Muhammad atau Ahmad itu, dan mereka kenal terhadap Muhammad itu, kafaru bihi, malah dia kufur kepada Nabi Muhammad. Itu kesalahannya. Makanya hanya Muhammad tok yang nggak diakui, nabi yang lain diakui. Di sini lo ada rahasia buat kita nanti. Itu ya. Nah, kalau udah begitu, fala natullah halal. Makanya kutukan Allah nanti yang nggak beriman itu. Kenapa? Allah nyatakan bi sama tarau bi anfusuhum. Maka sangat buruklah apa yang telah mereka jual. Tarau itu menjual. Ya, bihi dengan ya anfusuhum. Diri mereka telah dijual. Dijual dengan apa? Dengan kebenaran, dengan iman. Kenapa dia nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad? Setelah kenal ada unsur iri, dengki, itu ya. Nah, gara-garanya itu ayak pun, sehingga dia dirinya, harga dirinya, gitu kan, kehormatannya itu ditukar dengan kekufuran. Gara-gara harga diri, iman yang sudah kuat ditukar dengan kekufuran, kekufurannya ditukar bima anzalallah. Iman yang sudah tumbuh, ya kan, ditukar dengan kekufuran. Tadinya udah beriman dengan apa yang diturunkan Allah itu. Akhirnya dia kufur gara-gara anfusihi, pada diri mereka. Kenapa? Bagian itu karena dengki, iri. Kenapa iri? Tadinya ngarep-ngarep. Iya, gua harap-harap Nabi akhir zaman namanya Ahmad itu. Tapi sekarang, ntar dulu. Dari dulu nggak ada ceritanya Nabi itu dari orang itu semua Nabi dari Bani Israel. Nah ini Ahmad ini. Ahmad itu bukan Bani Israel. Ahmad itu turunan turunan Ismail. Ntar dulu ya. Tahu iya. Karena dengki, iri. Bagian dia dengki, dia iri karena apa? Ayyuna zilallahu min fadlihi, karena Allah itu telah memberikan anugerahnya
kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Kok enggak dari Bani Israel? Semua itu dari Israel Rasul. Kok ini satu yang berbangga-banggakan malah bukan dari dia. Paham ya? Itu aja kan. Kenapa? Padahal kalau mau ditarik garis keturunan Nabi Muhammad keturunan Ismail, Ismail itu putranya Nabi Ibrahim. Israel itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak juga putranya Nabi Ibrahim. Cuman alasannya yang satu dari mbok tua, yang satu dari mbok nom. Ini loh masalah mbok nom itu sebenarnya. Jangan urusan enak mbok nom itu anaknya itu loh sing mari ribet. Asal nom mbok nom ya kan? Anaknya mbok nom. Muhammad dari siapa? Hajar. Siapa Hajar? Pembantunya mbokku. Kan Hajar itu pembantunya? Iya. So aku suruh itu gengsi lah ya. Martabat. Nah, keimanan yang sudah tumbuh gara-gara mempertahankan ketokohannya, imannya ditukar. Itulah bisa mas tahro. Sangat buruk apa yang sudah ditukar. Keimanan kok cuma ditukar dengan harga diri cuma ketokohan. Gara-gara cuman ben kita oleh aku di toko orang terus aku masjid itu ada nggak teman yang gitu demi apa orang tuh Jebles. aku ya tahu ya ngono aku gimana urusan iman ya kan urusan kebunan ini loh permasalahan antara kita kalangan Islam dengan dan jadi persengketaan karena faktor apa? Yang satu dari Mbok, yang satu dari Mbok. Itu kan bisa mas taro bihi sangat buruk apa yang telah ditukarkan angkusan karena kepribadian kemartabatan ketokohannya itu sehingga dia malah melepaskan imannya kepada Nabi Muhammad yang tadinya juga imannya matang akhirnya dia jadi ingkar ditukar dengan alasan ketokohan dengki dulu kamu iman iya tapi nanti dulu dari dulu juga nggak ada ceritanya Nabi dari orang lain, Nabi semua dari Israel. Israel itu Mbah Ain. Gitu ya kan? Israel itu anaknya Mbah Ishak. Ishak itu anaknya Siti Saroh. Siti Saroh itu mboknya Nabi Ibrahim. Nah Muhammad turun siapa? Ismail. Ismail siapa? Ismail itu anaknya Hajar. Tapi Hajar ya bojone Ibrahim. Tapi mbok nom neng pembantu. Gak level lah ya. Gitu loh. Ini dianggap anak pembantu. Nah segini anggapannya dia anak majikan. Beda level ya. Karena imannya rontok itu loh. Orang mau nomi. Nah, aku dikira ojo bangga di mbok urusane ngene iki geger. Anake akhirnya nggak menerima kan? Makanya dikatakan bi sama taro bihi anfusakum ayat kulu bima anjalallahu bagian ayunazilallahu min fadlihi mayasa ala mayasa min ibadihi ya suka-suka Allah kan memberikan anugerah mau ngangkat siapa mau turunan siapa kalau Allah angkat kenapa mau nerima itu aja makanya buat kita jangan goyah hanya perkara-perkara level-level kadang-kadang orang rela merontokkan imannya demi mempertahankan ketokohannya kemarin juga begitu demi ketokohan nggak nutup masjid apa-apa. Iya badan pernah? Ayah. Ya. Tapi
Terus program itu dari mana dulu? Dari sono-sono juga kan? Bulan. Hah? Ya ceritanya bulan. Tapi kalau yang punya pendirian teguh, sehebat apapun kamu, aku nggak akan pengen ikut kamu. Belum keluar-keluar rumah, benar ngaku apa? Iya Pak, kan kita sama-sama nggak tahu nih, sama Pak Badang. Oh, ternyata yang benar kamu gimana? Kamu masuk surga, Bapak kamu masuk neraka, udah bisa. Kalau kamu masuk surga, siapa juru penyelamatnya? Nabi Isa. Betul nggak? Aku beriman sama Nabi Isa. Kalau kamu benar masuk, aku masuk surga, karena aku juga beriman sama Nabi Isa. Lalu fariku beda hadim, aku nggak beda-beda kan rasul yang satu dengan yang lain. Tapi coba baliknya, kalau aku yang benar gimana? Aku masuk surga. Kamu, aku ikut nggak bisa. No way. Kamu nggak beriman sama Nabi Muhammad. Aku ikut Nabi Muhammad. Gimana? Keren nggak? Keren. Jadi nggak perlu melepaskan Islam itu. Anda kepencut dengan yang itu. Pertahankan memang Pak. Kalau tak pun dia benar, kita masuk surga. Dia benar. Nggak perlu melepaskan Islam kita. Kenapa? Gua beriman sama juru selamatnya. Tapi kalau kita yang benar nanti, dia mau ikut kita? No way. Orang nggak beriman. Kamu nggak beriman kok sama juru Nabi saya. Gimana syaratnya kudu amanu kok? Jadi perlu nggak kita meninggalkan Islam? Nggak perlu diminimum. Tetaplah ada jalurnya. Walaupun di situ ada jalan tol yang mulus, nggak usah pilih. Tetap di jalan kita, di real yang dua. Allah dan Rasul. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Tetap. Kita tidak perlu mengganggu jalan orang lain dan menghalangi jalan. Gue gak akan ganggu kamu, aku gak kepengen juga, enggak. Aku gak mau halangi kamu, please. Tapi jangan coba-coba ganggu dan ngalangi jalan saya. Aku gak bakalan ngerem. Sepuluh kereta kok naiknya, ngodong-ngodong. Udah mandek, Naiknya angkot, mondok-mandek kok. mandeknya di mana aja. Paham Pak ya? Keren Pak ini Pak. Pengetahuan ini keren buat kita. Jadi apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Islam. Oh, ngerti ya? Islam tenanan. Pak kalau itu dia benar, kita tetap ikut masuk surga. Kenapa? Kita iman. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi plus lanu fariqu baina ahadin min rusuli. Aku tidak membeda-bedakan imanku antara salah satu rasul dengan rasul yang lain. Kan dia bedain. Gak mau malah dia ingkar karena dengki karena faktor ketokohan karena merasa levelnya lebih tinggi. Dia milih level yang lebih tinggi. Masalah ya Pak, masalah mbok karo mbok nom sampai saiki. Iya, pikir. Ya kalau warisan ini kan jatah mbok kan mbokku waktu kan lebih berkat aku anak mbok. Aku kan anak mbok nom. Ngene lho. Jadi rebutan terus itu. Bukan rampung-rampung. Pengurusan keluarga. Pun paham nggih, wis aja melok-melok, yang penting ning ati ngerti. Sampai mana tadi? Tak kamu ya orang kari sithik. Bagian bilang. Nah ini akhirnya apa? Bagian bainahum. Bagian ayyunazzilallahu min fadli ala mayata min ibadi. Nah, akibatnya nanti faba'u bigodobin ala godok. Maka orang yang seperti itu nanti akan kembali berada di atas kemurkaan yang bertumpuk-tumpuk. Kemurkaan di atas kemurkaan.
Bodoh ala bodoh. Walil kafirina, dan tetap bagi orang yang kufur itu azabun muhin, akan mendapatkan azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Demikianlah tabarukan kita. Kitab Al-Iblis Lima Rifati Tafsir Quranil Hadis sebagai referensi yang menunjukkan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolak kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab Al-Qur'an Karim, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 8 sampai 9 sampai dengan 9 ya. Yang baru saja kita kaji bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jidolina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik wa anta khairul rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'an mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syahadatan wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf, dan perlu saya saya tegaskan, karena tadi sudah ada bocoran, ada yang pada mau pulang kampung. Kira-kira besok masih ngaji apa enggak? Masih ya. Kalau masih takutnya pada pulang kampung ya. Siapa yang mau pulang kampung? Mas Lama kok besok. Mas Lama tak ada yang lain juga kan enggak ya. Jadi tetap besok Ya, sampai 29. Ya. Baik. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Wa barik alaihi wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.